Baik kawan-kawan, kita akan coba dengarkan penjelasan atau kesulitan tanggapan juga dari Niken SMA Negeri 1 Kibin terkait dengan hasil bacaan telaahnya cerpen lokal dan cerpen nasional. Disilakan, Niken. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya membaca kedua cerpen ini yang berbeda, ya maupun dari cerpen nasional dan cerpen lokal, di sini pemahaman saya dengan cerpen nasional ini sudah ketebak gitu. Mulai dari judul saja, Rumah Terakhir. Saya tahu ini berarti kuburan. Iya, kuburan. Iya. Langsung mengarah ke sana gitu. Iya. Akan tetapi ketika saya membaca endingnya itu ternyata berbeda gitu dengan yang ada di judul. Endingnya itu tentang perampokan. Di sini menceritakan tentang sepasang suami istri yang memesan suatu lahan kuburan untuk mereka berdua gitu. Lahan kuburan itu mewah gitu, indah, sangat indah, seperti yang bayangin mereka mungkin surga gitu. Akan tetapi pada akhir ceritanya mereka berdua ini dibegal dan dibunuh di tengah hutan. Jadi kan ini pemakamannya itu tidak terpakai. Mungkin ibarat kata seperti manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan gitu. Emang mantap ya, lanjut. Nah. Mungkin kalau di cerpen nasional ini tidak ada yang kesulitan maupun dari grammar tata bahasa tidak ada. Semuanya menggunakan bahasa baku yang saya itulah tanpa saya jeda gitu. Saya membacanya, saya mengerti. Tapi selanjutnya ada di lokal. Cerpen lokal itu ada yang kebingungan saya itu ada pada endingnya gitu. Endingnya saya tuh tidak mengerti karena di sini menceritakan tentang Leo. Leo ini seorang anak SD, tapi kemampuan berpikirnya itu cerdas gitu, melebihi anak-anak seusianya. Di sini dia memiliki orang tuanya itu sudah bercerai. Akan tetapi satu atap, satu rumah dengan dia. Dan si Leonya ini bingung gitu, mau ikut mamahnya. Dia tidak enak kepada ayahnya dan menceritakannya itu si Leonya ini, bapaknya itu datang ke rumahnya ibunya dengan membawa perempuan. Nah, si perempuannya itu pintar gitu, lebih pintar daripada ibunya. Ibunya ini merasa iri dengan si perempuannya itu. Nah, si Leonya dibawa pergi kepada ibunya. Ketika di tengah jalan, Leo itu melihat berbagai bendera-bendera gitu di pinggir jalan. Nah, si Leonya bertanya kepada ibunya, kenapa bendera-bendera itu beda gitu warna-warnanya. Si ibunya menjawab, karena di sini saya hanya terlewat. Di sini bendera-bendera itu sedang mengadakan kampanye presiden gitu. Nah, si bendera-benderanya itu ada bendera kuning, hijau dan putih. Nah, si Leonya ini memilih bendera biru. Si mamahnya ini ayahnya ini memilih bendera biru dan ibunya ini memilih bendera kuning. Nah, si Leo bertanya kenapa berbeda gitu pilihan mereka berdua. Kata ibunya, kenapa berbeda? Karena maupun kita berbeda pilihan tapi tetap sama akan memilih warna putih. Kenapa beda lagi? Kenapa milih warna putih? Karena maupun kuning ataupun biru, tetap saja yang dipilih akan putih karena keduanya itu sama-sama munafik itu, milih yang lain nanti pas coblosan beda lagi gitu. Mungkin seperti itu saja karena kebingungannya itu ada di situ, di makna si benderanya itu. Ya, terima kasih. Baik, Niken ya. Terima kasih Niken. Untuk semua dari pembacaan Niken ya, bahwa di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya suspense. Suspense itu Bu, kejutan. Kita menduga bahwa ini kuburan. Nah ya, ternyata di akhirnya adalah ada perampokan gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan suspense. Suspense itu kejutan dalam sebuah cerita gitu ya. Bendera hijau, warna putih dan sebagainya, tapi tiba-tiba yang dipilih warna putih. Ditanya lagi, kok bedanya warna putih? Semua warna-warna itu adalah kemunafikan. Itu juga kejutan Bu. Artinya bisa jadi itu tuh bendera partai, bisa jadi.
coblos saya akan gratiskan KTP, bangun Indonesia. Nah, ini lagi memberikan pesan kepada para pembaca, warna apapun itu partai, ujung-ujungnya mah yang harus dipilih itu putih. Apa? Yang kita pilih itu mestinya kejujuran. Karena yang lain. Nah, ini kan cerpen ya, kita bicaranya cerpen kan, cerita pendek. Nah, di dalam cerpen ini ada namanya suspense. Suspense itu adalah kejutan dalam sebuah cerita. Dugaan kita tuh seperti ini, ternyata di dalam sebuah cerita, oh ternyata begini. Dan itu biasanya mencengangkan pembaca. Dan cerpen-cerpen yang menang itu, mereka cerpen-cerpen yang tidak terduga. Ada kejutan-kejutan yang tidak terduga. Contoh misalkan, saya nulis cerpen, judulnya itu adalah, Nyijeba. Suasana kayak begini. Hujan, angin, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saya memasukkan unsur-unsur imajinasi. Nyijeba, pergi kau dari kampungku. Nyijeba, anak-anak usia SD telanjang. Kata ibunya, kamu masih di rumah aja. Keluar kamu, usir tuh Nyijeba. Nyijeba itu siapa? Itu hujan, guntur, halilintar. Telanjang kamu, ini goloknya. Keluar. Bu, kenapa mesti telanjang? Jangan banyak tanya. Cara mengusir Nyijeba seperti itu. Kalau kamu tidak nyusir Nyijeba, mau bapak kamu mati disambar petir. Bingung kan anak-anak, akhirnya ikut anak-anak. Nyijeba, pergi kau dari kampungku. Nah, ternyata ngusir Nyijeba itu sebenarnya hanya tipuan. Suspennya apa? Seluruh orang-orang yang ada di kota ketika musim hujan datang ke kampung itu melihat kebudayaan anak-anak SD perempuan ngusir Nyijeba bertelanjang bulat dengan mengacung-acungkan golok ke langit. Nyijeba, pergi kau dari kampungku. Nyijeba, pergi kau dari kampungku. Ternyata orang-orang kota kumpul bagi-bagi rokok kepada pemuda. Dia akan melihat anak-anak usia 5 SD, 6 SD untuk melihat anak-anak telanjang bulat. Nah, di akhir cerita, ini suspennya. Orang tua yang menyuruh anaknya keliling kampung ngusir Nyijeba, guntur, halilintar, angin beliung itu, menyelinap ke sebuah rumah yang cukup mewah. Lalu dia berbisik kepada pemilik rumah. Lihat, sebentar lagi dia akan lewat. Kamu lihat dan berapa harganya. Paham? Paham. Bahwa anak itu berapa harganya? Anak itu dijual. Gitu. Itu yang dimaksud dengan suspense, Bu. Kita ceritanya mah iya beneran gitu ya, ngusir Nyijeba dan sebagainya. Ujung-ujungnya bentar lagi dia akan lewat, kamu lihat bentuk badannya dan kamu tawar berapa harganya. Berarti anak-anak yang telanjang, anak 5 SD itu masuk perangkap untuk dijual keluar negeri. Itulah yang dimaksud dengan suspense, kejutan-kejutan dalam sebuah cerita.